Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita di sore hari ini bisa berkumpul lagi dan bisa bertemu lagi dalam kajian-kajian tentang sejarah-sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya mujibas sailin. Untuk kali ini pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah utusan. Namun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan, di situ banyak tragedi-tragedi yang telah dilakukan atau kejadian-kejadian yang unik. Rasulullah SAW tidak pernah mengalaminya. Maka dari itu tetaplah tonton fahaman. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabbal ibti'ada anin nasi wal ibadah wa qad ikhtara li ibadatihi ghara-ghara'a wa huwa jabalun an tariqi Makkah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan atau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, di situ umur Rasulullah mau menginjak 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keluarganya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar untuk melaksanakan ibadah. Di situ Rasulullah SAW meninggalkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan syariatnya nenek moyang Rasulullah ialah Sayyidina Ibrahim. Waktu itu Rasulullah memegang syariatnya Sayyidina Ibrahim ketika melaksanakan ibadah. Seperti itu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadahnya Sayyidina Ibrahim, yang mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyendiri melakukan hubungan antara Rasulullah dengan Tuhannya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan semua kerabatnya, bahkan meninggalkan semua saudaranya, meninggalkan keluarganya, bahkan istrinya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Waktu itu Rasulullah SAW berkeluarga dengan Sayyidatina Khadijah. Rasulullah SAW memilih tempat yang memang Rasulullah pilih. Di manakah tempat tersebut? Ialah waqad ikhtara li ibadatihi ghara-ghira'ah. Rasulullah SAW memilih tempat yang paling enak yang memang Rasulullah SAW pilih, ialah Gua Hira. Yang mana di Gua Hira tersebut Rasulullah SAW melaksanakan ibadah. Rasulullah SAW melaksanakan penyendirian antara Rasulullah dengan Tuhannya. Asyik-asyikan Rasulullah SAW dengan Tuhannya, mesra-mesraan Rasulullah dengan Tuhannya. Di dalam satu keterangan, Gua Hira tersebut wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Tadhibi di dalam kitab Tadhibi Syirah Ibni Hashim, halaman 46. Gua Hira tersebut jalan menuju ialah sebuah gunung yang berada di sebuah gunung, jalan menuju kota Mekah. Antara jarak dari kota Mekah ke Gua Hira tersebut di situ 3 mil. 3 mil. Langsung saja. Wa kana ya'khudhu ma'ahu sadah wa idza faragha raji'a ila zawjati sayyidati Khadijah fa ya'khudhu ghayrahu wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min 'asharati ayyamin ila syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keluarganya untuk menyendiri, untuk melaksanakan ibadah. Di situ di tempat Gua Hira tersebut Rasulullah dengan membawakan bekal. Dengan membawa bekal maksudnya secukupnya. Setelah bekal tersebut sudah tidak ada, maka Rasulullah tersebut meminta dan pulang ke rumahnya, meminta lagi terhadap
istrinya ialah Sayyidatuna Khadijah. Di situ tujuannya Rasulullah melaksanakan ibadah tersebut melanjutkan syariatnya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Namun di satu keterangan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat seorang nabi, sebelum diangkat seorang utusan, sebelum diangkat seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dimanapun itu, di setiap Rasulullah melangkah dimanapun itu melangkah, setiap bebatuan atau benda yang telah dipijak oleh Rasulullah tanpa sengaja Rasulullah pijak, di waktu itu juga benda tersebut memanggil salam penghormatan terhadap Rasulullah. Batu tersebut, batu yang telah dipijak oleh Rasulullah, memberikan salam penghormatan terhadap Rasulullah dengan salam Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu sudah memberikan salam penghormatan, salam Assalamu alayka ya Rasulullah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berketepatan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Rasulullah melaksanakan penyendirian, melaksanakan ibadah di Gua Hira bertepatan di bulan Ramadan. Di waktu itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kedatangan seorang malaikat yang memang di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di suatu riwayat, di suatu keterangan Abdullah bin Amir, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar untuk memberikan makanan terhadap orang-orang miskin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar memberikan makanan terhadap orang-orang yang datang ke Gua Hira tersebut. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pulang dari Gua Hira, mau pulang ke rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung pulang ke rumahnya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf di Mekah. Itulah kejadian waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang mana ibadahnya itu sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu setelah Rasulullah SAW berada di Gua Hira tersebut, melaksanakan ibadah di dalam Gua Hira tersebut, Rasulullah SAW kedatangan satu makhluk yang mana makhluk itu sangat luar biasa, dipenuhi dengan cahaya, yang mana makhluk tersebut memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang wahyu, untuk memegang kalam Allah, yang mana kalam tersebut dibagikan terhadap Rasulullah, difirmankan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu berada di Gua Hira bersama keluarganya, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang malaikat yang namanya malaikat Jibril. Maka malaikat tersebut dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyunya ialah Iqra. Namun di keterangan lain, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, malaikat Jibril tersebut membawa selembar kain dengan tulisan Iqra, dilihatkan kepada Rasulullah. Namun di keterangan lain tidak, malaikat Jibril langsung meminta terhadap Rasulullah untuk membacakan Iqra tersebut. Ya Muhammad, Iqra, kata malaikat Jibril. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Wahai makhluk, saya ini apa yang mau baca saya, sedangkan saya ini tidak tahu. Terus sampai tiga kali Iqra, Iqra. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang saya baca, apa yang kamu baca, dan apa yang saya mau baca, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril
membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan apa yang dibacakan, apa yang ditalaqi oleh malaikat Jibril tersebut. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril tersebut yang namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Waktu itu setelah Rasulullah mau bangun dari tidurnya, Rasulullah ini tidak bisa. Seakan-akan Rasulullah itu berada di dalam alam mimpi tersebut. Setelah Rasulullah SAW mau keluar, setelah Rasulullah SAW berada di luar gua Hira, Rasulullah SAW mau pulang. Rasulullah SAW tanpa sadar, ternyata setelah Rasulullah itu membuka dadanya, ternyata lafaz kalimat Iqra di sini sudah tertera di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung setelah Rasulullah SAW keluar dari gua Hira, di dalam satu riwayat di situ ada suara dari langit. Suaranya seperti ini, kalau tidak suaranya seperti ini. Ya Muhammad, anta rasulun wa ana jibrilun. Ini dari langit ini. Setelah Rasulullah SAW mendengar suara tersebut, mendengar bisikan tersebut, Rasulullah langsung kepalanya kepalanya langsung melihat ke atas langit. Ternyata Rasulullah melihat sebuah makhluk yang sangat luar biasa. Ya Muhammad, anta rasulun wa ana jibrilun. Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah, utusan Allah, sedangkan saya ini adalah Jibril, malaikatnya Allah. Sampai dua kali sampai tiga kali, ya Muhammad anta rasulun wa ana jibrilun. Setelah Rasulullah tersebut tahu ini adalah malaikat Jibril, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dirinya, saya ini, kata Nabi Muhammad, saya ini adalah sekarang menjadi utusan, menjadi nabi. Waktu itu juga Rasulullah menundukkan kepala, dan waktu itu juga Rasulullah tidak bisa untuk melangkahkan kakinya. Bahkan Rasulullah tersebut jatuh keringat dingin setelah Rasulullah mendengar bisikan tersebut. Lebih parah lagi sama parahnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Iqra di dalam gua Hira. Tidak bisa bangun lagi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendengar dari malaikat Jibril, anta rasulun wa ana jibrilun. Dengan rasa khawatir karena Rasulullah tidak bisa melangkahkan kakinya untuk pulang, pingsan Rasulullah tersebut, semaput Rasulullah tersebut, maka Sayyidatuna Khadijah memerintahkan seseorang untuk mencari Rasulullah SAW. Setelah dicari dari Mekah, dicari sampai ujung Mekah, tidak ada, maka mencarilah dari Mekah menuju ke Gua Hira. Maka ternyata Rasulullah berada di tengah perjalanan tersebut dalam keadaan tidak sadar. Setelah waktu itu dibawalah Rasulullah ke rumahnya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah bertanya terhadap Rasulullah, wahai suamiku, apa gerangan Anda tidak pulang ke rumah, sehingga saya khawatir ada apa-apa dengan sampean. Lantas Rasulullah bercerita tentang kejadian-kejadian tersebut. Waktu saya di Gua Hira, saya menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyunya ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayah. Dan waktu itu setelah saya keluar dari Gua Hira tersebut, saya mendapatkan suara, yang mana suara tersebut dari langit. Suaranya seperti ini, ya Muhammad anta rasulun wa ana jibrilun. Ternyata yang bersuara tersebut adalah malaikat Jibril, bahwasannya saya ini sudah diangkat menjadi rasul dan saya ini sudah diangkat menjadi nabi.
Dengan spontan Sayyidatuna Khadijah itu sangat bahagia menerimanya. Wahai suamiku, saya itu bahagia terhadapmu. Saya itu bahagia menjadi istrimu. Saya bahagia menjadi bagian dari keluargamu. Saya bahagia kamu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Saya bahagia, dan bahagia saya itu menjadi nabi dari umat kita ini. Saya bahagia wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatuna Khadijah alaihi salam. Terus Sayyidatuna Khadijah menceritakan terhadap pamannya Waraqah, menceritakan tentang kejadian-kejadian apa yang diceritakan oleh suaminya ialah Nabi Muhammad SAW. Lalu Waraqah tersebut takjub terhadap kejadian tersebut. Waduh, berarti suami kamu ya Khadijah, berarti suami kamu Muhammad tersebut adalah nabi, akan menjadi pemimpin umat ini, akan menjadi nabi-nabi umat ini, sebagai dan makhluk yang hadir kepada Nabi Muhammad dengan membawa wahyu Iqra tersebut ia adalah malaikat Jibril yang waktu itu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Di sini Waraqah tidak memanggil malaikat Jibril, akan tapi Waraqah tersebut memanggil siapa di sini? Namus. Malaikat Jibril dengan nama lain Waraqah memanggilnya ialah Namusul Akbiri, memanggil nama yang mana Namus tersebut sudah pernah datang kepada Nabi Musa dengan membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala untuk dibagikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi itulah keterangan tentang sebelum Nabi Muhammad jadi utusan sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan. Setelah Rasulullah SAW berumur 40 tahun Rasulullah menyendiri di Gua Hira, dan di Gua Hira tersebut Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril, menerima kalamnya Allah yang berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut, Rasulullah keluar dalam keadaan membawa wahyu tersebut dalam keadaan dada sudah tertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah Rasulullah keluar dari Gua Hira, Rasulullah mendengar bisikan suara dari langit, ya Muhammad anta rasulun wa ana jibrilun. Di waktu itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan nabi, dijadikan rasul, dijadikan utusan. Dan di waktu itu juga Rasulullah tahu waktu di dalam Gua Hira tersebut adalah malaikat yang membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Itulah singkat dari cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, menjadi utusan, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian-kajian ini kita mendapatkan syafaat dari beliau, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau yang mana syafaat beliau penting bagi kita untuk mendapatkannya. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan baik dari teks atau terjemah atau pembicaraan saya atau kurang baik atau kasar atau dan lain-lainnya, saya mohon maaf. Kami pribadi saya dalam proses belajar, bukan dalam proses mengajar, akan tetapi dalam proses belajar. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.